Oke, kita lanjut materi barisan dan deret geometri. Nah, yuk kita langsung saja ke barisan geometri terlebih dahulu. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu pola atau aturan tertentu di mana rasio atau R antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Jadi, apa sih bedanya barisan aritmetika dan barisan geometri? Kalau barisan aritmetika, dia punya yang namanya beda atau selisih. Sedangkan di barisan geometri, dia punya yang namanya rasio atau perbandingan. Nah, seperti apa? Kalau beda itu kan kemarin U2 dikurangi U1 gitu ya. Atau U3 dikurangi U2 sampai seterusnya. Kalau di rasio, di rasio nih punya nih. U2 bukan dikurangi tetapi dibagi. U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau boleh U4 dibagi U3 sampai dengan seterusnya sampai diperoleh rumus dari R itu adalah UN per UN-1. Seperti apa contohnya, Bu? Contoh-contoh. Yuk kita lihat di sini. Saya sudah ada dua barisan A dan barisan B. Yuk kita mulai dari barisan A dulu. Di barisan A ada 1, 2, 4, 8, 16 sampai seterusnya. Dia bukan merupakan barisan aritmetika. Kenapa? Karena yuk kita lihat bedanya. Bedanya 2 dengan 1. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 2, 2. 8 dikurangi 4, 4. 1, 2, 4. Sama enggak bedanya? Beda, iya. Jadi bedanya adalah beda atau tak sama begitu. Karena bedanya tidak sama, maka dia bukan merupakan barisan aritmetika. Yuk kita cek apakah dia merupakan barisan geometri apa bukan. Yuk, barisan geometri itu U2 dibagi U1 untuk mencari rasionya. Yuk, berarti gimana nih? Berarti U2-nya adalah 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 berapa? 2. Yes. Yo, yang ini berarti gimana? Ini berarti 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Pintar. Yo, lanjut coba cek lagi. 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa? 2. Kita lihat di sini. Dia sama, iya enggak? Berarti ketemu. Rasionya berapa? Rasionya adalah 2, iya, karena dia memiliki rasio yang sama, yaitu 2, berarti contoh A ini merupakan barisan geometri. Bagaimana contoh yang ke B? Ya, kita lihat ya, contoh yang ke B. Contoh yang ke B di sini, ya, berarti gimana? Ya, sama, 54 dibagi 162. Nah, 54 dibagi 162 sama dengan berapa? Sama dengan 1/3. Iya, 1/3 ya. Yuk lanjut coba. 18 dibagi 54. 18 dibagi 54 berapa? Sama 1/3. Aduh, 3-nya jelek, Bu. Ulang. 1/3. Yes, aduh. Lanjut coba cek lagi. Ini yuk, 6 dibagi 18. 6 dibagi 18 sama dengan berapa? 6 dibagi 18 sama dengan sama ya, 1/3. Yes, 1/3. Jadi gimana? Jadi dia punya rasio yang sama. Iya nggak? Rasionya berapa? Rasionya adalah 1/3. Begini. Berarti yang B juga apa? Juga barisan geometri. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa ya? Pokoknya kalau barisan geometri suku kedua dibagi suku pertama dengan suku ketiga dibagi suku kedua itu harus sama. Ini harus sama ini. Ini. Jadi dia memiliki rasio yang sama, makanya dia disebut barisan geometri. Begitu. Yuk kita lanjut. Nah, di sini saya punya yang namanya rumus suku ke N dari barisan geometri. Rumus suku ke N. Yuk. Rumus suku ke N
Kalau di barisan aritmetika itu kan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kalau di geometri, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini pangkat ya. Nah, gimana Bu? Langsung ke contohnya saja yuk. Langsung ke contohnya. Contoh, tentukan A suku pertama, kemudian E rasio, dan suku ke-6 barisan berikut. Oke, di sini ada dua soal ya, nomor 1 dan nomor 2. Kita disuruh untuk mencari suku pertama, rasio, dan suku ke-6. Suku ke-6 di sini berarti dia kita akan mencari U6-nya ya, U6-nya. U6. Yuk kita mulai dulu, kita jawab. Nomor 1. Nomor 1 ada barisan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan A atau suku pertama. Suku pertama berarti berapa sa? 1. Iya, berarti A-nya adalah 1. A sama dengan 1. Kemudian rasio. Rasio itu rumusnya apa ya? Rasio tadi U2 dibagi U1. U2-nya berapa? 2 dibagi U1-nya berapa? 1. U2 dibagi 1. 2. Atau boleh juga apa? Dia boleh juga suku ke-3 dibagi suku kedua ya. Coba. Suku ke-3 dibagi suku kedua. Berarti suku ketiganya adalah 4. Suku keduanya berapa? 2. 4 bagi 2, 2. Iya, berarti ini rasionya berapa? Rasionya sama dengan 2. Yes. Rasionya 2. Udah dapat A. Udah dapat R. Kemudian apa lagi yang ditanyakan tadi? Coba cek suku ke-6, U6-nya. Yuk. Berarti U6 gimana? U6 kan yang dicari U6, berarti kita tulis dulu rumus UN ya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. U6 ya, kita tarik ke bawah sebentar. U6 sama dengan A-nya berapa? A-nya 1, berarti 1 dikali R-nya berapa? R-nya 2 pangkat N-nya adalah 6 dikurangi 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat berapa? 6 dikurangi 1 berapa? 2 pangkat 5. Yes, 2 pangkat 5. Berarti sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 32. Iya, 1 kali 32 32. Bagaimana? Bisa? Paham nggak? Paham ya? Selanjutnya kita dapat dulu. Bentar dulu Bu, ini ditulis dulu. Oke, U6-nya berarti 32. Jadi wah. Kemudian kita lanjut nomor 2. Kita lihat dulu soalnya. Nah, nomor 2 barisannya adalah pasca 8, 4, 2, 1, setengah, bla 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 bla. Kemudian yang ditanyakan sama ya A, R, dan U6. Oke, A-nya berapa? A-nya adalah 8. Yes, berarti A sama dengan 8. Dapat 1. Yo, lanjut. R-nya berapa R-nya?
R-nya sama tuh tadi, U2 dibagi U1, U2 dibagi U1, U2-nya berapa? U2-nya 4 dibagi U1, U1-nya berapa? 8, 4 bagi 8 berapa? Setengah. Atau boleh menggunakan apa? U3 dibagi U2 sama ya, atau U4 dibagi U3 juga boleh. Kalian boleh coba ya selain ini ya. Berarti kalau U3 dibagi U2, 2 dibagi 4 sama dengan berapa? Setengah. Oh, berarti R-nya itu adalah 1/2. Yes, betul. 1/2. Ini dia. Nah, mana? Begini. Kemudian tinggal apa? Tinggal nyari U6-nya. Salah ya. Berarti kita tulis dulu UN-nya. UN sama dengan AR N-1. N-1-nya itu pangkat. Berarti U6 sama dengan A-nya 8 dikali. R-nya berapa? R-nya adalah setengah. Setengah. N-nya adalah 6-1. Oh, berarti 8 dikali setengah, 6 dikurangi 1, 5. Yes, berarti sama dengan gimana? Setengah pangkat 5 itu sama saja setengah atau 1/5. 8 dikali, itu sama saja 8 dikali 1/5 dibagi 2/5. Saya ke kanan ya. Apa ya? Di bawah udah habis. 8 dikali berapa ini? 8 dikali 1/5. 1/2/5 tadi ada nih 32. 8 kali 1 8 per 32. Terus gimana nih? 8/32 berapa? 8/32 sama dengan 1/4. Iya. Jadi kesimpulannya U6-nya adalah berapa? U6 sama dengan 1/4. Yes, sudah semuanya. Yeay. Paham ya? Paham. Oke. Yuk kita lanjut ke deret geometri. Sama halnya seperti deret aritmetika, deret itu merupakan penjumlahan. Tetapi kalau deret aritmetika kemarin adalah penjumlahan dari barisan aritmetika, deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri. Nah, di sini sudah saya garis bawahi. Jadi dia merupakan penjumlahan dari barisan geometri. Nah, untuk deret geometri ada dua rumus yang bisa digunakan. Kalau yang sebelah kiri ini untuk R kurang dari 1. Kalau yang sebelah kanan untuk R lebih dari 1. R itu apa? Rasio. Yes, betul. Nah, tetapi kalian cukup, kalau menurut saya cukup kalian hafalkan satu saja. Pilih yang ini, boleh yang ini. Yang enak mana? Begitu ya. Karena keduanya kalau kita uraikan atau kalau kita gunakan itu akan menghasilkan nilai yang sama, hasilnya sama, tidak berbeda. Begitu. Seperti apa sih contohnya? Yuk kita lihat. Di sini ada contoh, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret berikut. Nah, deretnya adalah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah bla 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 bla. Yuk, kita tadi butuh apa saja? Butuh A, butuh R, butuh N. Nah, kita tulis dulu. Jawab. Oke. Jawab. Nah, oke. Kita lihat A-nya berapa? A-nya adalah 1. Ini A. Oke. Kemudian, apalagi tadi? R. R-nya berapa? R-nya itu berarti, masih ingat ya? R-nya suku kedua dibagi suku pertama. U2 per U1 berarti 2/1 atau boleh apa? Boleh suku ketiga. Bentar,
suku ketiga dibagi suku keempat. Iya, kebalik Bu. Oh iya, kebalik ya. Suku ketiga dibagi suku kedua aja. Oke, suku kedua ya. Nah, begini ya. Kalau pakai suku keempat berarti gimana? Ya berarti suku keempat dibagi suku ketiga. Ya, suku ketiga dibagi suku kedua berarti 4/2. Hasilnya berapa ini? 2, ini juga 2. Iya, berarti kesimpulannya R-nya berapa? R-nya 2. Begitu. Ya, udah dapet A. Nah, ini udah dapet R. N-nya berapa N? N-nya tadi yang ditanyakan adalah apa ini? 10 ya. Jumlah 10 berarti N-nya adalah 10, betul. 10. Berarti N-nya adalah 10. Yuk, tinggal kita masukkan. Karena ini saya pengen membuktikan, saya pakai keduanya dulu ya. Nah, gitu. Saya pakai ini boleh, pakai ini boleh. Saya pakai ini dulu sebentar. Yuk. Berarti Sn, tulis dulu rumusnya. Yes. Sn sama dengan yang pertama tadi A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Berarti S10. S10 sama dengan A-nya berapa? A-nya 1. Dikali 1 min R-nya berapa? R-nya 2. 2, N-nya berapa? 10. Per 1 min R sama dengan 1 dikali 1 min 2 pangkat 10 berapa? 2 pangkat 10 itu 1024. Nah, per 1 min R. Ingat ya, 2 pangkat 10 itu sama saja 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, pokoknya sebanyak 10 kali. Begitu ya. Yuk, lanjut. Berarti di sini sama dengan 1 dikali 1 dikurangi 1024. Ya, 1023. Tapi dia kan lebih kecil ya. Berarti di sini ini apa? Min, pinter, per. Bu, ini belum dirubah R-nya. Oh ya, kita rubah R-nya. Yuk. Lupa saya ya. Ini R-nya berarti berapa? R-nya berarti 2. Yes, 2 ya. 2. Sebentar. Yuk. Ini 2. Yang sini juga sama ya. Yang sini juga sama. Kita hapus dulu. Yuk, di sini 2 ya. 1 dikurangi 2 berapa? 1 dikurangi 2 negatif 1. Pintar. Yuk, berarti 1 dikali negatif 1023 sama dengan negatif 1023 per min 1. Min bagi min apa? Plus. Yes. 1023 dibagi 1 berapa ya? 1023. Berarti hasilnya adalah 1023. Oh, berarti S10-nya 1023. Ini dia. Hop. Ini kalau kita pakai yang rumus yang pertama. Saya mau pakai rumus yang kedua, kita coba. Sama ya, rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per berapa? R min 1. Yuk, masukkan. S10 sama dengan A-nya 1. R-nya berapa? 2. N-nya berapa? 10. Jadi 2 pangkat 10. Begitu ya. Min 1 per 2 min 1. 2-nya dari mana? Ini R. Berarti sama dengan 1 dikali 1024 min 1 per 1. Ya nggak? Satunya dari mana? 2 dikurangi 1. Yes, berarti sama dengan apa? Oke, berarti sama dengan 1 dikali 1024 dikurangi 1. Ya, 1023. Dibagi 1. 1 kali 1023. 1 kali 1023 sama dengan, yes, 1023 per 1. Ya, sama dengan 1023
3 ini S10-nya. Gimana? Sama ya? Sama, Bu. Oh iya, berarti apa ini? Sama. Berarti boleh menggunakan rumus yang pertama, boleh menggunakan rumus yang kedua, karena hasilnya sama. Begitu. Bagaimana? Bagaimana? Bisa diterima? Bisa dong. Bisa ya? Lanjut. Lanjut, deret geometri tak hingga. Apa sih, Bu, bedanya deret geometri yang tadi yang kita bahas dengan deret geometri tak hingga? Kalau deret geometri, hanya deret geometri, tidak ada tak hingganya. Kalau deret geometri tak hingga, itu deret geometri nggak ada tak hingganya. Gitu jawabannya. Bukan ya? Oh, ngaco. Bukan ya. Jadi bedanya gini, kalau deret geometri yang sebelumnya kita bahas, itu kan sama ya, kita mencari SN gitu, mencari deret. Cuman bedanya di situ, kalau deret geometri sebelumnya, N-nya itu berupa angka, berupa bilangan. Jadi misalkan kita mencari jumlah 10 suku pertama, atau mungkin mencari jumlah 12 suku pertama gitu. Jadi N-nya itu ada angkanya gitu, ada bilangannya gitu ya. Nah, kalau deret geometri tak hingga ini, dia itu bukan N, tetapi bentuknya tak hingga. Jadi kalau tadi simbolnya SN, kalau ini simbolnya S tak hingga. Gimana simbolnya? Nih saya tulis S tak hingga begini. Set. Nah, kurang sedikit lagi. Set. Nah, begini. Jadi kayak angka 8 kebaliknya gitu. Ini adalah simbol dari deret geometri tak hingga. Nah, namanya tak hingga berarti dia nanti akan bisa kita lanjutkan. Nah, tapi kita mau mencari nih, kalau dijumlahkan sampai tak hingga itu jumlahnya berapa. Ya, kita langsung ke contoh saja. Di sini saya sudah berikan 2 contoh. Dua-duanya merupakan deret geometri. Tapi apa yang membedakan contoh pertama dengan contoh yang kedua? Contoh yang pertama, dia merupakan deret geometri bentuk divergen. Nah, apa itu divergen? Kita tulis dulu. Divergen. Apa itu divergen? Divergen itu adalah bentuk di mana deret geometri itu kalau kita teruskan, dia akan semakin besar angkanya. Jadi misalkan kita lihat nih, 1, 2, 4, 8, 16. Kalau kita lanjutkan kan pasti akan lebih besar dari 16. Kalau lanjutkan lagi lebih besar lagi. Jadi kalau divergen itu kalau kita teruskan, dia akan semakin besar gitu. Jadi kalau diteruskan, dia akan semakin besar gitu. Nah, dia akan semakin besar gitu. Nah, biasanya kalau deret geometri bentuk divergen ini, dia itu memiliki rasio yang kurang dari -1 atau lebih dari 1. Jadi R-nya itu lebih dari 1, R-nya itu kurang dari -1, atau bisa juga R-nya itu lebih dari 1, biasanya begini. Jadi bentuk ini, divergen ini, dia akan semakin membesar gitu ya, dengan R-nya itu kurang dari -1 atau R-nya lebih besar dari 1. Nah, kalau bentuk yang kedua, ini namanya convergen. Nah, convergen. Jadi dia itu kalau diteruskan, dia akan semakin kecil. Nah, kebalikannya, dia akan semakin kecil. Begini. Jadi kalau dia diteruskan, dia akan semakin kecil. Ini kalau dia berbentuk convergen. Kalian lihat, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah tambah titik-titik. Nah, diteruskan, dia akan semakin kecil. Begitu ya. Dan dia akan mendekati 0 nanti bentuk tak hingganya. Ya enggak? Kalau dia akan semakin kecil sampai nanti dia akan mendekati 0. Nah, biasanya kalau deret geometri bentuk konvergen ini, R-nya itu di antara -1 sampai 1. Jadi
R di antara negatif 1 sampai 1. Begini. Kemudian, apa sih yang membedakan? Nah, kita lihat ke bawah. Apa sih yang membedakan divergen sama convergen dengan deret geometri tak hingga ini? Nah, jadi gini. Kalau kalian punya bentuknya dia merupakan divergen, nah dia bentuknya divergen nih. Nah, kalau dia bentuknya divergen, kalau kita mencari S tak hingganya, dia akan menghasilkan tak hingga. Gitu, dia langsung menghasilkan tak hingga, entah itu plus tak hingga atau negatif tak hingga. Ini kan bentuk divergen ya. Nah, ini saya tulis lagi, dia bentuk divergen. Nah, kalau yang ini convergen. Nah, begini. Jadi, kalau misalkan dia bentuknya divergen, dia tuh nanti S tak hingganya akan menghasilkan tak hingga. Jadi kita tidak akan tahu kenapa. Kan dia akan semakin membesar, semakin membesar kan kita tidak tahu nanti sampai akhirnya berapa, ya enggak? Sedangkan kalau convergen, karena dia kalau diteruskan akan semakin kecil dan mendekati 0, kita bisa menentukan X tak hingganya dengan rumus ini. A per 1 min R, begitu. Jadi, diingat-ingat ya, kalau dia memiliki R-nya di antara negatif sampai 1, kita bisa mencari S tak hingganya dengan A per 1 min R. Kalau dia bentuknya divergen, atau R-nya itu kurang dari negatif 1, atau R-nya lebih dari 1, S tak hingganya langsung, dia bisa plus tak hingga, atau negatif tak hingga. Bu, R di antara negatif 1 sampai 1 itu berarti berapa ya? Berarti berapa ya? Setengah, seperempat, kemudian seperlapan, dan kawan-kawannya. Kalau bentuk desimal ya berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, sampai seterusnya. Jadi dia mendekati negatif 1 sampai 1. Sedangkan ini nih, untuk R yang ini berarti kan kalau kurang dari negatif 1 berarti berapa ya? Negatif 2, negatif 3, negatif 4 gitu ya, atau lebih dari 1 ya 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Jadi misalkan kamu dapat nih, misalkan ada soal nih, R-nya negatif 5. Berarti nanti S tak hingganya berapa ya? Nanti S tak hingganya adalah negatif tak hingga. Kalau R-nya misalkan Bu, R-nya itu 10. Kalau R-nya 10, berarti S tak hingganya adalah plus tak hingga, begitu. Beda kalau ini, kalau dia punya R-nya adalah misalkan seperempat, nah ya berarti tinggal dimasukkan ke dalam rumus, nanti ketemu S tak hingganya, seperti itu. Seperti apa contohnya Bu? Contoh. Nah, di sini saya sudah buat 2 buah contoh. Tentukan jumlah tak hingga deret geometri berikut. Nah, di sini ada Nah, kita lihat dulu. Kita yang pertama kali tentukan adalah rasionya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 rasionya berapa? Rasio itu adalah U2 dibagi U1. 2 dibagi 1 atau 4 dibagi 2. Iya, berarti 2 dibagi 1, 2. 4 dibagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. Jadi rasionya adalah 2. 2 ini yang ini, di antara negatif 1 sampai 1, atau dia kurang dari negatif 1 atau lebih dari 1. Nah, ini ya, dia divergen bentuknya, karena dia R-nya lebih dari 1. Nah, karena dia R-nya lebih dari 1, berarti dia bentuk divergen, maka S tak hingganya, lanjut aja sini, S tak hingganya adalah berapa? Adalah ya plus tak hingga, begini. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua, R-nya berapa? R-nya itu berarti bisa 4 dibagi 8, setengah ya. Atau bisa juga 2 dibagi 4, juga setengah. Atau bisa juga 1 dibagi 2, juga setengah. Jadi R-nya adalah setengah. Nah, setengah ini ternyata dia di antara negatif 1 sampai 1. Ya nggak? Berarti untuk mencari S tak hingganya gimana? Ya dengan rumus ini. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Berarti sini aja langsung. Bawahnya S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Berarti A-nya berapa? Ini A-nya. Ini A-nya. Berarti A-nya adalah 8. Iya, A-nya adalah 8. Berarti 8
per 1 min R-nya berapa? Ini R-nya ini ya. R-nya berapa? Setengah. Pintar. Setengah ya. Berarti sama dengan 8. Kita ke bawahkan sedikit. Nah, berarti 8 per berapa? 1 dikurangi setengah berapa? Ya, setengah. Iya. 8 dibagi setengah berapa? Ya, 8 dibagi setengah, setengahnya bisa diputar ya. Nah, jadi gini. Jadi 8 dikali apa? 2 per 1. Yes, 2 per 1. Berarti sama dengan berapa? 8 kali 2, 16. 16 dibagi 1, 16. Oh, berarti S tak hingga dari contoh soal nomor 2 ini adalah 16. Begitu. Diingat-ingat ya. Jadi yang pertama kali kalau ditanyakan jumlah tak hingganya atau S tak hingganya, kamu lihat dulu apa? R-nya. R-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1, atau R-nya di antara negatif 1 atau di antara negatif 1 sampai 1. Nah, kalau misalkan di antara ini berarti pakai rumus. Kalau misalkan dia merupakan R-nya kurang dari negatif 1 atau R-nya lebih dari 1, berarti dia langsung saja jawabannya plus tak hingga atau negatif tak hingga. Begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan ya, kan nggak ada yang bisa jawab ya, aduh. Ya, kalau misalkan masih bingung, kalian bisa ulangi lagi videonya dari awal sampai akhir, dari dari barisan geometri, kemudian deret geometri, kemudian deret geometri tak hingga. Diulang lagi, kemudian kalau masih belum paham saja bisa langsung tanya ke saya, bisa melalui WA, kalian sudah tahu nomor WA saya, silahkan ditanya WA saja ke saya. Kalau misalkan masih kurang lagi, kalian bisa mencari referensi banyak ya di internet, di Google banyak sekali, monggo silahkan. Begitu. Cukup sekian video kali ini, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, kalau tulisannya jelek ya. Ya, thank you. Sampai jumpa.